Hai kids, good morning. Hari ini Memia mau bercerita dengan judul Perjanjian Yakub dan Laban. Ayat inti 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya kamu jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami siap mendengar firman-Mu, berkati kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Datanglah Yakub kepada Laban. Laban, aku sudah bekerja keras denganmu selama ini. Sekarang aku meminta izin supaya aku bisa membawa anak-anakku beserta istri-istriku untuk pulang kembali ke kampung halamanku. Aku sudah bekerja cukup lama untuk engkau. Ya, berkat engkau semua ternak-ternakku menjadi banyak, Yakub. Untuk itu, apa yang engkau inginkan dari ternak-ternak itu? Aku memilih untuk ternak-ternak yang berwarna hitam dan yang berbelang. Bolehkah itu menjadi bagianku? Dan Laban pun mengizinkan kambing yang belang dan yang hitam itu milik Yakub. Dan Tuhan ternyata memberkati punya Yakub. Dan punya Yakub sekarang menjadi banyak. Kalian tahu, anak Pak Laban yang lain iri dengan ternak-ternak Yakub. Dan akhirnya anak Pak Laban yang lain ini gak senang karena Yakub semakin banyak ternaknya. Akhirnya Pak Laban pun menjadi iri juga kepada Yakub karena Yakub mempunyai ternak yang semakin banyak. Keesokan harinya Tuhan berfirman kepada Yakub, "Yakub, pergilah kamu ke kampung halamanmu, ke tempat tinggalmu. Aku akan menyertai engkau dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Bawalah semua istrimu dan anak-anakmu." Akhirnya Yakub pun membawa anak-anaknya dan istrinya untuk kembali pulang ke desanya, ke kampung halamannya. Beserta kambingnya, dombanya dibawa semua oleh Yakub. Mereka berjalan melewati pegunungan Gilead. Setelah 3 hari, Laban ini tahu ternyata Yakub tidak ada. Kemudian Laban ini bermimpi. Tuhan berkata kepadanya bahwa Laban tidak boleh melakukan apa-apa terhadap Yakub. Bahwa Laban harus mengizinkan Yakub untuk pergi. Dan akhirnya Laban ini berhasil mengejar Yakub. Nah, kemudian Laban berbicara kepada Yakub, "Yakub, kenapa engkau membawa lari cucu dan anak-anakku pergi secara diam-diam? Kenapa kamu tidak izin kepadaku dan kamu lari secara sembunyi-sembunyi membawa mereka?" Marahlah Yakub dan Laban di situ. Akhirnya mereka bertengkar. Dan Yakub bilang kepada Laban, "Aku takut kalau engkau tidak mengizinkan aku membawa anak-anakmu dan cucu-cucumu." Kemudian Yakub bilang, "Apakah tidak cukup aku sudah bekerja kepadamu 20 tahun lamanya? 14 tahun aku bekerja kepadamu untuk mendapatkan kedua putrimu. Dan 6 tahun aku bekerja untuk mendapatkan kambing-kambing dombaku. Dan engkau juga mengurangi segala upahku. Apakah itu tidak cukup bagiku untuk bekerja kepadamu?" Dan akhirnya Yakub pun memohon kepada Laban. Dan akhirnya Laban pun mengerti. Akhirnya mereka berdua ini membuat suatu perjanjian, mendirikan batu-batu di situ, bahwa mereka mulai saat ini berjanji untuk menjalin perdamaian.
tempat ini dinamakan Galet, di mana bahwa tidak ada pertengkaran lagi, bahwa Yakub boleh pergi dengan anak-anaknya dan istri-istrinya, dan Laban tidak akan lagi mengejar Yakub, dan Laban mengizinkan mereka untuk pergi bersama Yakub. Dan akhirnya Laban pun mencium anaknya dan cucu-cucunya, mengizinkan mereka pergi untuk bersama Yakub ke kampung halamannya. Dan akhirnya mereka pun berpisah. Dari pelajaran ini kita ambil bahwa kita tidak boleh mengingkari janji. Kalau kita sudah berjanji, kita harus menepatinya. Ya, anak-anak. Sampai di sini cerita kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Tolong kami supaya kami menjadi anak yang baik, selalu menepati janji kami kepada Tuhan terhadap orang lain. Berkati kami ya Tuhan sepanjang hari ini, supaya kami menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang menurut. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.